Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat ay bil mu'jizati tegese kelan pira-pira mukjizat al-zahirati kang zahir. Kalau padha matur sapa mawa kabeh balang nggih fa kafaru bihim mongko ngafiri sapa kufar bihim bir rusul sing ja'u bil bayinat. Qalu fatu dawuh sapa malaikat ya saiki kowe njaluk antum enam ke saat ini kita lana seorang nyafati kita di kafir Allah Ta'ala wa ma'asu'ul kafir. Jadi taktek ya pemotongan ayat ini wajib Imam Suyuti ini cara kula yang terbaik kan resikonya memahami Quran terutama itu jangan mikir caranya memahami awam maksudnya orang kena gue pidato lah tapi ke ilmu jangan mau belajar ilmu sebenarnya gue resikonya memahami Quran ini ngerti rumah kan ayat itu tidak ada titik, tidak ada koma kan bahasa Arab kan tidak ada titik. Nah padahal makaulul kaul itu kadang sudah ganti-ganti no? Makalul kaul itu kata siapa itu sudah gonta-ganti. Ya tak contohnya Yasin ya sing gampang. Nah Yasin kan siapa loh? Misalnya kan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa terus qala alladziina kafaru alladziina amanu anut ilmu malau yasha wa at'ama. Nah titik kan apa koma apa terusan dia maksud orang kafir itu saking medite nak kon nafakoi atau kon sedekahne wong kafir wong liya iku muni masa saya ngasih makan orang yang Allah sendiri tidak ngersakno dia bisa makan saya tidak ingin merubah keinginan Allah. Maksudnya ono wong ra mangan itu cara wong kafir kan Allah wae mengersakno dekne ra mangan. Nah aku ngeke mangan berarti merusak rencana. Iya. Berarti nek misale aku wis ngerti misale Allah desain gue goblok. Kok tak pinterno ngrusak rencana Tuhan. Ono utek niku ya ono utek wong kafir. Wong marah wis didesain Allah marah. Nah kowe mengentas berarti merusak desain Allah. Jare cerita wong kafir niki. Terus-terusan ayat in antum ila fi dhalalin mubin itu dawuh Allah Ta'ala ngomentari wong kafir. Apa wong kafir ngomentari Nabi logika yang dibangun Nabi itu salah. Kan iso wae maksudnya ngene. Ketika nabi-nabi atau orang baik-baik itu menyarankan sedekah, dari wong kafir-kafir golek duit yo angel kok bokongkon sedekah. Cara berpikir Anda itu salah. Cara pikiran wong medhit kan paham nggih? Apa Allah Ta'ala itu nyeritakno ning dhate piyambak ngomentari wong kafir in antum. Taktek itu jenenge bahasa Quran taktek. Pemotongan itu ruwet ora. Mulane wong goblok wis banget bener. Dan yo angel tenan. Dadi wong goblok wong top, wong jujur, wong top, wong mau kangelan, wong pinter. Mergo angel tenan. Iku rak padha alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim dawuh Allah napa wis wong ora kabeh nek iku dawuh Allah nek saiki iya kana butuh mbok darani dawuh Allah total berarti terus piye kepadamu aku menyembah masa Allah menyembah makhluk sing didhawuhi makhluk itu mulane kula ndarani setiap mufassir mesti wali asal ikhlas mesti wali buku angel tenan ngure Quran akhirnya Imam Suyuti mau urun ngene tok tapi ku dadekno ganjaran ila yaumil qiyamah semua mufassir cuma kita kan ngajine jalalan dadi ku Imam Suyuti ora diamuk ta bari niku lek kasuf niku wis layak lah mulang jalalan kowe arep tau kasuf ya ora bakal ya ngaji arang-arang yo khatam. Mulane sok ben khatam, sing biasa ra teko rasa teko, malah lucu, napa? Ora ada anggota kok. Malah lucu, malah wong aneh kok. Komri. Ora cara Jawa jare tutup pendang. Oh sing penting arep. Ngarep wis kadung ora. Tapi nek tekan hiburan malah kok oleh. Hiburan. Dan ada khatam malah ra oleh wong arep rampuk kok melok. Dan ada hiburan setimbang maksiat wis ado. Gembira jenenge. Nah, iya karena butuh nak arani dawuh Allah murni lah kata murni. Iku terus ruwete iku fakih faqala wong li abdihi ya karena
Mulane sing bener iku iya kana budu ku dawuh Allah mesti saulang lagi. Iya kana budu mesti dawuh Allah. Tapi hikayatan angkauli abdihi, tapi Allah dalam konteks menceritakan kaulan. Mulane Imam Suyuti nakdirno iya kana budu ekul ya abdi iya kana budu. Allah marai kekasih atau marai kawulane cung kowe saiki wayahe muni iya kana budu terus kawula iki muni iya kana budu ya berarti ya wis hamba matur ning Allah iya kana budu diwarai lan langsung Allah ngomong ngendikan ning kawulane iya kana budu mosok Allah nyembah kawulane gak tau mikir ngono serang arah ora kok mulai dong ayo jajal iya kana budu artinya piye kepadamu aku menyembah iku dawuh sapa Allah terus Allah ngendikan ngono mek kawulane hikayat kok ora paham wes wae niku sik ora pahaman lalu swarga nah mulane wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iya kana butuh ning tafsir-tafsir kowe menawa maknane lafaz iku wis bingung dadi mesti wa yuqaddaru lan den kira-kirana qabla qauli ta'ala iya kana butuh apa kulo kata kulo dadi kok ngene kula ngomong Hasan anak kula Domil A anak kula nah ngomong jenengan bapak kula kata jenengan bapak kula ngomonganku engkau bapak kami omonganku tapi ngomong dengan anak tapi dalam konteks melatih kesana saya menerukan jenengan bapak orang kok aku ngukumi anakku itu bapakku kok ngomong ini lho grup jalanan mau nganggur-nganggur ngomong dong tua-tua lagu laki-laki cek kau baik ngaji itu semua tukaran dia paham ya ngaji ini jam 11 jam 6 mustahil terus niatnya jam dolanan tapi serapa betul Jom kowe darani aku itu guru engkau guru kami ya wis akhirnya buat tiro ya kowe gak tau mikir lah nek iya kan nak butuh dari Allah Ta'ala ning kawulane berarti Allah nyembah kawulane yo iku dawuh Allah kanggo kawulan. Lah mulane Jalalan itu paling sukses gini. Qala ta'ala hikayatan an Yusuf. Qala ta'ala hikayatan paham ya? Jadi yo kabeh Quran mesti dawuh Allah Ta'ala, tapi dalam konteks hikayah apa pas Allah qala an nafsi, Allah menceritakan dirinya sendiri. Ana itu mendadang. Lha itu kan rumit ngaji bro. Mula nak butuh sing rido wae timbang ra iso ngomong malah ruwet meneh. Bang, susah ngomongnya keliru untuk duit tambah keliru. Ya eling-eling ya. Jadi taktek pemotongan ayat itu tersulit ini. Mulane Mbah Mun sering duga nang salah wakaf duga tenan Mbah Mun. Mate wonten Yasinan fala yahzunka qauluhum diwaca terus ya itu betul karena nak terusno fala yahzunka qauluhum Muhammad kamu jangan risau terhadap komentar mereka yang isinya komentar itu inna na'lamu ruwet kan ruwet sing bener itu fala yahzunka qauluhum kamu jangan susah terhadap komentar mereka yang mereka berkomentar Anda ada Rasul. Paham ya? Terus Allah menghibur kekasihnya dengan ayat inna na'lam wis tenang aja mat aku sebagai pangeranmu tahu kok kelakuannya mereka kayak tenang aja tak lindungi. Nah itu harus ditulis wakaf lazim karena inna na'lamu tidak bagian dari kaulu wangel teman ya terus Yasin ya itu mon rang fadilah Yasin fadilah piye wakafe diabrak terus sambung kan kita di selera ilmu dekne di selera barokah ngomong ngono tok tetep disangoni wong dene kiai aduh amit-amit kene sing tersiksa ke Mansur kene sebagai ahli wakaf kula melok nitiki wakaf nak rapat berhari-hari iki mem iki lah iki nah, aku kan lagi udah diatur lah. Orang juga kalau ini insya Allah baru ke Yasin swarga. Aku baru ke wakaf salah hisab.
Maksudnya aku yang mau ngisap mengawami Mas Kiai ini tak bisa berapa apa ngisap mengawami. Mengawam salah wajar jenenge awam. Lha iki Saibul Fadilah. Oh tak tuntut yakin. Oh sing entuk sangu-sangu tak tuntut. Ora niat hasud mergo ben yo koyo wong pangerten nek entuk sangu yo sinau lah. Fair, fair untuk gaji nak ngantor ya bener. Kalau kantor mau koran tanggal 6 Mei kan gak etis. Tidak tuh materi radis dia malah alam bisa tak omong ini wis seneng karo kowe gak mati kanjeng. Wis sinau bersinau demo matani barokah enak mak. Berbeda cinta kamu ngapain wajah Allah di barokah. Barokah itu hati kawang kepikiran kepengen ngaji, kepengen sholat. Ini jenis barokah enak. Orang kok kowe teko wong golek kowe ora eling akhirat, ora eling pangeran. Ini memang enak dadi kiai. Mulya. Suhu iku dunya lho. Mulya iku ora dunya ora akhirat. Wali ku ora ngene iku wali man idzaru zikra. Wali ku wong sing nak delok terus ngelingno kowe ning. Lan kula gitu seneng terkenal ahli fikih sen. Mboten niat sombong. Ben wong terus kepen belajar halal haram. Ono gitu ngomong fikih. Apa? Kemudian sungguh bahaya tenan agak halal haram. Ora penting kehormatan aku ora penting blas. Tapi terus aku kepengen wong itu seling piye cara belajar. Jadi misalnya uang rohku sapi, wah enak jadi hafid. Sami paling gak terseling. Iku mujizatnya umat Kanjeng Nabi. Uang lafat kok kena diapal. Orang itu sahalaman. Kita akan ngapal nganti tuwek wanen ora iso. Quran 30 juz kena. Ini arah mujizat kan desa. Aku guru. Buku novel lho. Kalau nggak ramah. Akan ngapal kita gaji. Tak bayar anak apa. Sak dure ke pidato yakin lho. Biasanya pidato paling satu kali paling dulu paling dulu. Kok kamu lipatannya, nak takut kono koran apa? Biasanya berita koran mas, Surabaya terus. Misalnya, semoga peristiwa ini di Surabaya kan tulisan pertama. Surabaya. Di Sidoarjo terjadi kecelakaan melibatkan tanggal ya terus 5 juta tak beli 10 juta kenapa ini Mansur? Kenapa bisa bilang itu? Iya sabi kenapa? Iya kataku second ya? Ya setorannya juga sampun ya saya kira tuh koran Tika pos bukan anak sing kecelakaan Sarmen kok gak apa-apa jadi ngatimen itu panik bareng Sidoarjo pokoknya Jawa Timur lapangan itu bisa persis ya bukan hujan khususnya kadang murah paham kok cacat amat SD khatam murah paham lu fase nama berkaya alam anda kata umatnya musuh saya dan saya suruh ta'ifatul maladzina ma'a lu apa kan malah saya model saya ini baris keberapa dari bawah aku kiai atau baris mas garis halaman gua apaan kasiat ya ya itu mukjizat mestinya kita ngapal Quran luwanya banyak itu mukjizat kan di antara mukjizat itu ana jiluhum fi sudurihim wa fi riwayatin masahifuhum fi sudurihim jadi itu yang saya rahib Bukhairah itu bingung itu Injil kan mudawwan mastur ditulis dan dibukukan. Lah itu Rahib Bukhairah ketika di antara definisi mati Nabi ana jiluhum suduruhum bagian wasahifuhum suduruhum pokoknya dadane itu Quran Injil kalau dulu bahasa Quran itu Injil zaman masih orisinal ana jiluhum fi suduri pikirannya masuk orang mati Nabi kapit itu banyak pun anak laris semua
niku mek omongan mek kancane ditelepon Mas, langsung terus Mas. Iso. Iya misalnya bar ditelepon kancane kok ya Yusuf aku alhamdulillah bina nantuna bana fi dalalin gini dulu Yusuf telepon gini. Ngomong terus nama ya Yusuf khabu. Wah, top tenan. Dalam dari tamu tak lebih tuh. Lo ono sing kepaen sedene ping video. Bala-balamu lho. Yo. Pas lari-lari sing kok do. Nak cerita aku. Tak duwe ku agel aku. Dino kepaen ping video. Rusak. Hafid ono kepaen. Berarti nak video ya? Isu khatam belum? Isu khatam? Maksudnya dua orang kafir? Gak muncul. Gak nyala? Duduk terus kok tampil mana? Duduk malah. Tapi jam malah kan? Gue jam sakit. Coba tuh sakit. Aku kan. Tapi Isa dia ini sudah gak mikir, nak mikir gak bisa. Misalnya berduha alam nasro nak wong kitab mikir berduha apa? Nak wong Quran gak? Wah berarti bener. Berduha alam nasro buat diri urut ya apa? Syaratnya belum kabur tuh. Iya syaratnya. Ora iso kan. Ayo gitu iso. Iku lho kiye-kiye sing ora hafal Quran, muni Yasin mubeng ing kana to. Wae jamil ladena kok mukhdur. Komidun balik. Jadi guru-guru wah komidun. Ada sosial dia lagi. Faidahumi faidahu. Berdoa ing kana telah saya tahu. Wae faidahum cek komidun. Jadi guru-guru balik meneh. Itu nak ngapal Quran raiso, terus langsung mesti bener. Semua enak itu. Bukan suruh buat bisa langsung. Kita aku ya tak kenal mas. Jadi mati nabi mujizat iso. Lu cilik bisa. Terus, anu semua juga nak betul. Lu nanti khataman bocah khataman Jawa Barat. Bapak ini kultus tengku lokus khataman anak pulau jenengan Rawu. Umur piro gitu. Tamat SD wis melok paket tamat SD khatam. Lo teko tak pikir ya semaan koyo ya kaya Gus Afri Mansur sono ana mikire sithik-sithik jenenge kena ekonomi kok kena wae ora ora terus jenenge mikir macam-macam. Betulan apa ya? Betulan apa? Ini semua di antara berhadap tentunya dulu kan. Sebenarnya ICB akan berkaca. Benar mas, hebat ya. Mulak ke anak jiluhul fisus mujizat gak iso. Oh doa satu sunnah pelengah. Kemudian berasa pidato. Alimun hakim muslim hakimun hakim. Sebaliknya pada Quran mas latihan terawih. Lebih latihan tahu dulu imamnya mau ke inna rabbaka hakimun alim. Makmumnya gak terima alimun ada bantahan makmumnya saking mangkel dua tengah-tengah sholat dari imam yuk dulu bareng berdebat ngerti sebener kan nganggo mushaf akhirnya mau sholat dulu ya ada mas padahal untuk orang juz dan orang juz rakaat kedua wah betul jadi apa terus akhirnya cocok kan kapan-kapan nak salah rasa eling nolak mbak leni bareng terus kan eling nolak itu mana hati zaman kalau dugini sudah sesuatu lah sama itu mana itu secara paling masih sama bahwa kemudian itu mikir merokoknya kasih bahasa itu mana nah akhirnya kan yang tetap mikir karena kalau pulau kan rotok paham malah mikir jangan kadang-kadang akhirnya tak adem-adem mati bro mari kita yang mikir ya orang mikir kalau ini mujizat kan rusak kan yang ini pun ribuan mungkin juga sama lagi orang Mesir lomba hafid kecil orang Indonesia tuh paling awal kan Mesir sampai di Mesir ketika ada mazhab Syafi'i atau Fadl ini Syafi'i hafizul Quran bahwa ibnu Sabti itu biasa maksudnya yang saya udah perasaan yang Mesir itu gak wow banget nah sama tua-tua ini kan mosok itu bisa kayak gini bareng saya kita Indonesia itu kayak Indonesia mulai biasa mas Robo nah ada cerita mazhab Imam Syafi'i apal Quran itu tahun 1 tahun bisa kan kayak wow kan rata-rata tren Indonesia kan umur itulah
Itulah solulah jangan dimati rapal. Tapi saiki roh ngono biasa begitu. Stop. Tapi nak cita-cita yang nekuni makna itu tetap protes. Mereka melok sakit. Sakit itu wong ayat mesti ini ditaktek, diputus. Tapi ora diputus. Kayak iki mau. Podo-podo sa ayat, rungokno ya Mansur. Kan sa ayat itu. Tapi kok terus qala ta'ala napa? Misalnya cangkem elek, kabeh Quran nak qala. Mergo pertama nikayahno dialeke wong kafir mbek khazanatu jannah. Nah, cerita dialek wis selesai. Terus wa madul kafirin mulai lagi dawuh Allah taala sing an-nafsi. Paham ya? Sing mau dawuh Allah taala hikayatan angkaulil kufar li khazanati jannah. Nah, terus Imam Suyuti urun qala taala wa madul kafirin. Itu misalnya cangkem elek. Lah Quran kok gak qala. Ku cek gedhe kok. Paham ya? Ya itu sak Quran orang ada potongan, orang ada tanda kutip, orang ada koma, orang ada titik. Akhirnya mufassir sing urun iki wayahe qala ta'ala hikayat kan apa qala ta'ala an-nafsi. Dong ya. Lah podo iya kana budi mesti dawuh Allah taala, tapi kowe iso bayangno nak qala ta'ala an-nafsi. Yo tenan bener ya, mosok Allah dawuh ning kawulane iya kana. Nah bener kok qala ta'ala hikayatan an abdi. Terus kawulane nirono iya kana. Ya nak pertama kan dawuh Allah taala, tapi pasti Allah taala niat mulang apa? Mulang. Ekul ya Muhammad iya kana. Terus Nabi nirono iya kana. Ya wis saiki diambil alih ku jenenge kaulu abdihi. Sing nirono kaulu wa. Utawa kaulu wa sing mulang abdi. Dong nggih bocah ngomong ora kok. Yo padahal iki ngomong lho mosok meneng ae Mas. Profesi. Coba hisabe gede anak sing yasinan ora entuk bayaran entuk Saiful Fadilah iku rapati di sisa. Terus kiai berkate paling apik kan. Gitu ya. Itu berkate. Itu ngeri. Bau kasut nih Pak. Mau sih kok dari kafat dua yutihi serasa hasil. Aku kiai ini berangkat dari orang berhasil berapa? Ya jadi ini terus sekolah awal madu awal. Lah normalnya kan ditaktek mas, ditaktek gimana? Ditaktek itu dipotong. Nah tapi Quran kan gak ono akhirnya. Yo mufassir sing urun niku mufassir. Apa sing urun niku mufassir. Akhire mufassir urun qala ta'ala. Lan jadi pertanyaane mau qala ta'ala Quran kok gak qala ta'ala. Bocah cangkem elek. Angel lagi dong ya. Jadi padha iya kana budu dawuh ulama kabeh ya wa yaqdaru qabla qawlihi iya kana budu mergo liyakuna dari kambing kaul abdi li rabbi dan itu didesain jadi dawuh kawula ning tapi tetep qala ta'ala umpamane awal-awal semulang bocah angel padahal begitu salat moto iya kana amit-amit mana kau nurun, potongan orang kau mesti nak suam tenan nurun, aku niteni loh. Yo ketara lah, apresiasi malaikat, itu kan nur ketemu nur kan jadinya loh. Tapi ya sampai belum sholat. Aku tahu dulu ada fadhilul ulama itu malaikat yang langit, itu roh bumi. Semalaikat jenis ini, roh itu dibuyut itu ulama. Fa inna buyutal ulama bimanzilatin nujum kesan. Jadi daerah orang ulama yang masuk gini petang, malaikat itu rapat itu. Tapi nak ono ulama itu bimanzilatin nujum kesan. Malaikat yang jenis ini, nak malaikat Israel apa? Malaikat Israel azab itu serowan. Malaikat rahmat malah langsung pilih-pilih itu. Israel kabir roh. Malaikat rahmat itu hanya roh priai mas. Oma nasun ini saya bisa mlebu. Kalau gambar purno ora iso. Israel mantap. Santai.
Cara latat khulul malaikat betan fi kalbun wala Israel ngono enak Mas. Wedi mati gambari. Wong ayu blodor gambar pintu, gerbang, kamar, mobil. Piye masuk ora kecekel lho. Gak misalnya nak lunga nang mobil berarti apa? Omah, gerbang, kamar. Tapi ra dijawab lah, gaduhe Pak. Ora iso mati ya mergo kata dulu malah. Tapi Israel enggak bisa. Tanpa kompromi. Lalu akhirnya surahul hadis la tadkhulul malaikatu ay ghairu Israel. Mesti tambah. Serah urusan wong. Pelan-pelan. Maksudnya pasar banan ya butuh jubuk esaan. Tapi masa apik malah seneng ya apik. Alhamdulillah. Tapi nak malaikat itu ada sing orang delok bumi Mas kecuali delok omahe ulama. Kalau apa? Fa inna fi ulama itu cuman silatin ujung bisa. Mulane nek ana daerah riyen Habib sing alim alama sing kepengin nyafaati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Ali Al-Habsyi sahabu sintit dua. Di antara keramatnya ada daerah sing nyun sewu cara saiki ahli maasi. Beliau saking sayangnya ra kepengin ahli hadir pada disiksa. Napa? Terus beliau masuk daerah situ. Bulan Isra Habib Ali jadi mahalu nadzorillah napa? Mahalu nadzorillah. Wes akhire mutbayat wa ma kana Allah liyu'adhibahu terus akhirnya mulane dawuh Imam Syaroni itu geman gedeng wong alim utawa wali sing ning daerah-daerah sing rapati bener iso wae niate nyafaati. Mergo ketika ada wa anta fihim kan Allah di alasan mengazab saiki ono wa anta fihim. Itu sampai segitu. Mergo itu dadi mahalun nazarillah sing didelok ya itu. Lah bumi ya padha, bumi iku umpama ora ana sing rukuk meneh, ora ana sing sujud meneh. Allah gak ada alasan menetapkan bumi iki jadi mahalul azab. Tapi Allah mempertimbangkan laula rijalun ruk'aun wasibyanun rutbun wa bahaimu ruk'aun wasabna alaikumul azaba subh. Ini masyhur, umpama aku radullah carawi untuk hilafat kan, umpama aku tidak mempertimbangkan di bumi masih ada yang sujud kesoal itu tak entek. Mulane la taqum sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Pemenang ono sing ijek ngaji jalal. Aman. Pemenang ono sing dewa sawi. Wah. Tambah wedi nang sawi. Oh, pemenang tekan isu. Agak suka oleh musaru'ah filsafat oleh kesusu jadi eling-eling wa maka nabo paling arti baru terus wong kudu dadi mahal nazarillah nabo lane gawe saja biti tengen riwayat-riwayat pas cerita fadilah ayat kursi dibaca itu radius pengamanannya sampai arba'ina baitan contoh semua. Mulane kalau misalnya mau ayat kursi mesti langsung eling minimal arba'ina baitan mimman haula. Mulane wong alim asfaqun nas wong paling welas ning tanggane hajate wong alim. Ketika ada rapat malaikat azab itu rasi dagangku sing dipertimbangkan wong alim. Pakai sentimen hafid kalau mubalak ya talgo tapi gua nama malaikat ratri wong kono mubalak itu rada angel tapi wis talgo arayu nih bagian dokumentasi apa mereka dia itu mahalu jadi mulanya pulau anggar tentang daerah-daerah terus ono masjid itu semua ono langgar semua dia ada tempat yang mahalu. Sekarang ini lah misalnya contoh paling gampang, misalnya contoh analogi paling gampang mas. Di bis itu penjahat semua. Di penjahat itu ada yang bawa anak anda. Mestinya saking mangkelem teorinya kan bis itu diledakkan atau ada satu bis itu penjahat semua menculik anak anda. Cara kowe nyuwun sewu presiden atau menteri atau pangap, enggak menghancurkan bis itu alasannya apa? Di situ ada anak anda, ada orang yang kamu cintai. Jadi ya sudah itu mahalun nadzari. Itu yang kamu lihat. Sehingga tapi padahal misalnya sing jatuh 50 anak mau sita.
Mestinya cara berpikir. Tapi anakmu sitok penjahat itu 50. Mestinya yang dipertimbangkan yang besar. Kalau yang besar berarti mereka layak dibuang. Kamu cek kira dulu cunggu 49 mau ora penting. Sitok anakku ngawur. Nah, wali ini gue bumi itu kira-kira kaya ngono. Paham? Tapi ini kitab-kitab kok wali urung balik. Mulane kita tak rayune ya supaya apa? Mubalik masuk. Iso. Nah, hafid iki iso. Mergo kan di qalbi Quran bisa digolek-golek dalile cek ono. Inna wa ta'ala adzibu qalban wa al-Quran. Iso lah digolek-golek. Ana mubalik tapi nak wong alim sing kersa pidato cek masuk. Tapi sing boleh profesi abot. Lah kaya bangun wong alim sing kersa pidato tapi gak boleh. Wong tetep sepakat darani wong alim. Ono sing darani. Tapi nak waktu kita umum darani. Lu beda Mas. Ono habib wong alim. Nak pidato untuk habib sing kersa. Bangun wong alim sing kersa. Wong boleh ku ora dari awal min awal amri darani. Langsung loh. Masuk ya. Itu klaim ya. Ya jadi kan aku menyontok nama halun adwarial misalnya sabis. Besu penjahat semua nyulek anak dan nyulek bujumu. Bujumu sitok teman semua. Sitok kan ada. Aja kaya cerita ning Jawa Timur. Ana wong numpak motor anyar, banyak bojo. Boleh siksa mentah motor. Nah, kau juga polisi. Kenapa Anda nyampaikan motor dulu? Kok ada istri kamu? Oh, kalau itu dilupakan. Kalau motor hanya misalnya di bojo kok cita, terus ning bis itu diculik, terus keputusan polisi siapa lah ingin mengamankan itu misalnya bis itu diledak, mesti kira orang berkono mahalun adurika itu bojomu tuh satu-satunya misalnya sing cuma nggak bojo santai kita nara bojo sing ra terima cara gak jenis apa wong harmonis anak ya sepakat ya. Bisa jadi potensi tua. Nggak boleh ganti ya, masih lagi tiga apa? Contoh semut baal apa? Muka-muka ngaji ini bujurnya dua perunggu. Itu senajan to sito, itu mahal lu nagorika. Pasti kan usul bis itu harus diselamatkan. Jadi anak-anak, misalnya sabi supirnya ugal-ugalan, semua yang fase kabeh. Bismu mengabrak kita sama Allah misalnya. Tapi nak tiga ida akhbaro kamu biru, ini kok anak-anakmu mesti langsung. Kira-kira kayak ngomong gambaran betapa sayangnya Allah Taala nih hamba. Semua kita hamba. Itu nak ono mahallu nazarillah, no? Mahallu saya wali, ono. Contoh cik wali loh. Apa pengerayu supaya ono? Mubarak. Orang iso gitu. Orang. Dan kita contohnya cik wali. Iya caranya. Sebagai jadi wali. Karena seneng duit mas. Syaratnya amplop piro gak ngepek. Padahal cek lu. Nah, diterima tapi gak diseneng. Jadi ini wa maka anak wah di ada baru. Jadi zaman Nabi Sugeng, wong kafir kan wadah, wong munafik, tapi tetap Mekah itu makmur. Betul delok ono Kanjeng. Saya kira ono Nabi warasatul anbiya, para habaib, para ulama itu warasatul anbiya. Cuma ya mubalek digolek-golek. Kita mubalek sih, itu kan mubalek asli sing nane hadis-hadis mubalek itu mubalek sing cek bener maksudnya. Maksudnya mubalek sing cek hisbah, hisbah itu ikhlas. Ini kan mubalek sina itu profesi. Misalnya orang sing prospek sing
bisa di cancel. Yo coba intro di perhitungan. Jadi lagi malah kita butuh ngaji. Dia bensin Allah itu orang pantas untuk adat. Berkono mahalu. Ya ini hati Allah la rijalun suka wasibyanun rudun wa bahaimu rudun nasubabna alikumul adaba sok. Jadi kadang mahalun azari mau terima dosa pun kau atau dosa jujur atau korupsi atau dosa bayi. Wis yo to bayi sing ra dosa. Mulai sholat istisqa itu disunatkan gawa kewan. Ini cara pangeran itu aja nyindir dulu. Ini loh, gue drungamu orang efek itu loh. Sholat istisqa itu sholat paling sinis ning manusia. Kan kesunatannya kan gawa kewan. Mereka ini semua masal tuh. Bukannya hadis itu loh, wabah imu rutal. Mengenai Nabi Sulaiman masyhur kan ketika kering kerontang, baru saiki kemarau panjang Nabi Sulaiman sampai istisqa, terus pas nenggalan ketemu semut pas apa? Dungo. Terus kemudian Sulaiman sudah cukup doanya semut ini kemudian tidak jadi istisqa. Itu kan luar biasa. Jadi Mas Bapak itu manusia gak ngefek Mas. Pola itu loh. Seorang waktu kau manusia itu pola itu. Misalnya pidato ada hitung-hitungan di hotel kawangan itu jauh Mas. Pola itu loh. Pola itu. Antara kewan sore. Eling-eling melane didelok apa laula rijalun murkaun wa apa wasibyanun murkaun wa bahaimu murkaun nasabna alaikum al-adab. Tapi lafaz itu banyak. Mungkin apalan rapodo bae kemungkinan beda riwayat atau beda EQ. Kalau aku apalan beda aku atau beda riwayat. Senajan tuh banyak yang yakin beda napa? Wah, nama kiai sing kiai dulu kan. Apa kan kurang menurut karena kan balani ra iso luwi. Ribet. Penting kita ngerti hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu malaikat rahmat. Nah, malaikat azab dia mau. Terus Israel pasangi gambar pornografi, cek orang asuh, cek celeng, semangat, semangat, yang efek tuh, aneh, makanannya aneh, masyur, kalau nanti ngaji kiai malah, Israel ulang ngaji seiki lah, enggak paham, muang kita masih ini. Kan sumber uang mati kabeh, malaikat mati kabeh, termasuk malaikat Jibril. Jadi bapak gue tuh, bibi jenenge ra pangeran kan, Jibril tak, wes kabeh, sampun kabeh, pun kabeh, cek kita, sinten lo cek putih saniki, wih, keluaran dia menjabut mas, guling-guling kelaran, lorong ya, sakit sih, bareng balik, coba lorong, gak tegur, maksudnya dia kan nggak mau menyakiti. Terus kemudian matur, ya Allah kalau saya saat tahu sakitnya dicabut nyawa dulu saya itu gak tohong. Terus dia isi mulang, semua hadis itu cerita kandani lah saya itu. Kandani lah saya maksudnya ngerti kok sumber. Oh kandani lah jadi santai-santai gitu nih kan mau enak Israel jadi guys itu sebenarnya ngerti dia mancur terakhir udah ini gak mati-mati lor ngabut mau dulu jaga tetap jaga jiwa jadi misalnya bisa suntik sehingga suntik itu cara sampai nyuntik awakmu dulu vaksin ada vaksin itu bayang nyuntik dulu orang berhubungan dia pelan-pelan jadi sebenarnya Israel orang rasanya kok jadi aku kasih lu kayak ini tanda nilai saya ini tanda nilai ya kayak gitu maturun
ulama-ulama itu sing mentaktek, sing memutus dawe-dawe Allah, mana yang hikayatan, mana sing anusi, mana ditambahi kola Masih biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmina was, wa ta'ala gue pangeran, rasa sok suci, rasa sok bener dewi, biasa wae. Punya sekali kersane apa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu aku dungo itu mikir awakmu dewi. Mulane dungo mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak dungo mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram, itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram, karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate, intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang aku kan gak kontribusi ning agama rapati ya itu. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran yo paling wis tiga sithik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru Allah mbak inna saluka nganti tolong lari. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru terus dongo njaluk mapan tolak buala. Yo tau aja. Mana jare pangeran muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Itu akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sim tutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah, dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah, dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Apa kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak itu sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad
ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Baru kutungannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng gitu seramu tuh kan jangan gak bakat wali lan cara kula iku sisih dene kula yo sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Tidak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridho kami sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsqan. Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jangan rapakat wali semuanya ikut dadine semuanya ikut. Ya dong ngono, mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat yang 100 juga ada salah biar giling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sewot-sewot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No coba nyebut kekasih pisan nyebut utangnya 100. Berarti yang kepan ditakoki pangeran kowe nyebut kekasih wong pira pisan nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus ada an ahli wa ada amman lam yudakhi min mati jenenge alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya
Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat, karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboh ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator. Nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke yakisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, artinya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kok gue jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya jarang sujud tenan. Gue serasa sensitif, tapi yang jelas ya nanti ya sebenarnya kiamat ruang samu nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya usak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, seperempat dari siang? Enggak, anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya, seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelak hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya, hurran muhajjalin min asaril
Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Wah ini hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin, kalau nggak ada nur ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa biku itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh benora kelap kelip aneh pepesan terus dulat-dulit tok. Oh itu sebenarnya ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya oraful mujrimu nabisi mahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim min asaris. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Dan nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewe sakit Nabi kok terus goleki di umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubasinin rokok. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujud. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujud. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan tinggal sore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini, tapi kok ada cahayanya ya. Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin, kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna.
Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca, karena saya takut kelap-kelip tadi. Ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin, meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu wudhu'an khafifan duna wudhu'i lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Terus ngeten kalau cerita sidik tentang ilmu yang sering kalau utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita, yang dilanggengi Mbah Mun Maus, kitab Ihya. Kalau dari sekian cerita Ihya yang paling kalau kenang niku, bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang itu kayak orang nopo kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi, "Cung ning neraka piye rasane?" "Syarru makan, mboten enak Gusti." Terus pangeran diken balik, "Ya sekono cung mlayu balik nang neraka." Niku tiange lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangate sumeneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" "Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti diken jenengan teng neraka kula mlayu." Dulu pangeran akhirnya haru, wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Nggih, dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Dan niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah tiyang niku terus dipanggil oleh Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus diken mlebu swarga. Nah ini ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon kula mboten purun, akhirnya ning Bika jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku diamuk Bika jare. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot sawang kempek. Repot. Mungkin di sepuro. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih ku lelat-lelet golek pangeran mboten semangat. Ditakoki mbek pangeran, "Kenapa kamu tidak semangat?" "Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu." Terus Allah nggih, "Ana indadzoni abdi." Ya ora apa-apa, swarga ya swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk nopo? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, bener ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabi ini. Kathah, mboten 1-2 contoh di beberapa kitab tafsir.
Suatu saat Allah sering cerita nih, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni. Mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten wae sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser jare beliau. Ono. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kayak kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Terus kan ketika Allah fakullahu, katakan ke Ibrahim, harlo aital khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean anggapin mati, monggo ngangge ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Jeneng, nggak seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ra apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu, orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh oleh politik, kue ridho dipimpin fase-fase kabeh. Ya, buatan ngerti, gue sing bener di pokoknya ngoten. Yes, itu memang logika usul nopo fikih. Logika usul nopo fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bunyi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau dengar pe Gustofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu muta'addi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang tadi cerita. Saya tidak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Itu cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adzat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Ya saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril atau istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya ya, nak bojone jelas khawatir kiai ini kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu khawatir tenang, kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi dia sakit diwalik. Ustaz-ustaz sing mane pas-pasan itu kue ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba atau ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, ya ini gitu ngono mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam ya ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampeyan nak ra paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas lho. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik kowe zaman bodho angger kiai mbok cucuk.
Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunnatullah, ndak bisa dihindari, niku pun sunnatullah. Terus kembali lagi ya, logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungok nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat, termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyangu gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku maddul basar, sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok maddul basar, sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak Gusti. Afalaka uzrun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi, karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalahnya kalau pengajian ini ya ono ikhtilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa, bersalah maca iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box, terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani. Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Baru ngono wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten. Kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang makso putu. Nah, itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di Barno. Ini ora putu lagi asik-asik dolanan. Rene penyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Lantas kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius, karena itu menjadikan kita bermartabat. Kula niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih penggene delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang nggih ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kula nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo lho Gus angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa." Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan. Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih, maka kiai kok amen turu, kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan, kiai itu ustaz juga manusia, karena bengi itu ya kepengen nonton, tapi kan buatan pantas. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel ning rondo ya ora pantas. Ngelawan nafsu itu berat, caranya ya dilalek-lalek no guyon itu.
Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan umpama maksiat. Ora. Malaikat ngaji ora. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tentang usul itu itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sama ini sama rumah kukar kukur mlebu metu, kukar kukur meneh mlebu metu, bariku turu angop ngorok. Nah semoga malaikat ini al usuli sehingga ngitung itu hada tarokal ma'asiyah kullaha. Hebat ini orang yang tinggal nopo maksiat. Kayak nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo. Mulane kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul nopo? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul nopo? Maas. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan gak usah disuruh orang juga makan, terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna wuha ta'ala layar do anil abdi, pakai inna masih pakai lam taukid. Inna wuha layar do anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati, tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu wasrobu itu luar biasa, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon moco 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen nih cara-cara kesuwen. Karena ini partai nggak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbak Maimun Bazuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, moco kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilm. Ya partainya partai ahlul apa? Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Aku bolak-balik kenapa sih orang nggak janggal itu tidak iskal. Quran itu kan kalamu, salah lagi Quran itu kalamu.
Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana butuh wa iya kanas ta'in, kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud, bukan abid. Allah yang disembah, bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini, wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan, yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya, qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah, berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Nah, kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah, berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iyyaka na'budu ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim? Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Nah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Ya, lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, congcong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mobil, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Saro bila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas, di situ nggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin, corong doang muyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli, karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau enggak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu, kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dalam Gusmus ahli ilmu buatan krono niat fakir buatan. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun buatan level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman adal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Oh itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida inna hadalah syar'ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung enggak? Ya bingung.
Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut wa rasulan wa masalah rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salamal lirajul. Nah, sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung, jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya, semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu abkhosnasi kailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli, Nabi cara ngendikannya itu unik. Ara'aitum law anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da budui solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka-nerakanya, Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardu. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu khilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu itu mali aro ka'abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, wong kok ora iso syukur. Yang satu gojlok, mali aro ka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kok guya-guyu, kok is bebas kon rokok gitu. Nah, sehingga
Ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sopo?" Ngaji si A. Kiaimu tahu nangis? Enggak. Ojo ngaji. Kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Rasadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sopo?" Ngaji si A. Kiaimu tahu guyu nak ngaji mboten nate. Ora usah ngaji wong ra iso syukur. Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, saulangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy'ibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dianggap fikir itu aman, meringankan hisab. Nggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan, apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy'ibani. Kamu ke sana dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy'ibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya itu banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, keduanya ini ketemu kiai, keduanya. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy'ibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya soalnya, kok diangen-angen, nah, terus keterusan umatnya kayak gini-gini tuh. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak orang soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini, mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir gue seneng nak orang soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing serapayu jabat, gih berpikir zuhud. Sing payu yo berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyhur itu di Ihya, sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang enggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah, di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya serah jelas kok jadi wa min ayatihi? Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Bareng turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Jadi mulai maksud kula ngeten, sampai nanut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojol kan ambek kanca nggih napa ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon suwengi kiai opo? Kiai kok turu suwengi ku kiai. Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusik.
Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak poso gedang goreng itu mewah. Gedang goreng itu mewah, air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini, caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kalau kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Dan neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum ma qad salam. Kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Orang yang ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing nguri wah sawi mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadhil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali nggak akan dimaafkan Allah, tapi ngafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Iya. Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Kamu boleh istighfar berdasar hadil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim, masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh enggak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Caranya gini agak kiai kon sregep mulang aja politik terus. Tapi politik itu bagian dari ilmu. Wis ra iso diterangno lho. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan? Setuju?
Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya yang juga bapaknya nih juga Mbak Abdul Aziz, mungkin tuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, aku sergap. Ya yang jelas tuh dari kafadlu yuti apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa. Kena kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kalau Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok Tuhan. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro al-musonif. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus tuh udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardimannya dicari di kamus sampai hidup mati lagi agak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab head lam taro ngali sopo mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun, mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda juga maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim, kalau 70% ya serontok alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Kiai Mustafa, Kiai Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Podo salah ya Gus. Kenapa tak? Podo salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakek mergawe kakek politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, gua gak ada mano kok lawang. Ya walang sini lawang tuh. Mau ngalah. Terus wati ini lan wit alu, gurunya macam alu. Kalau gak ada makna kok lo, lah yo betul kena gua asu juga. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sopo albedo tangi anduk. Meski gurunya kaget, contoh anduk sih, bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu podo ya. Ini ada podo. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora yo haram, yo podo ae kalau gitu. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Saleh sholat ngerasa ya Allah kula pun sholat jenengan tampi, kula pun zakat jenengan tampi, sumari muni kula sumari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam masalah utamanya kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ke pangeran terus apa ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan negdir kula saged sholat, jenengan negdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Terus gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Nek cara ngomong muni kula tak kei zakat jumlah itu aku sholat bolak-balik rezeki seret cuma kula itu rawan kakean nuntut iya betul aku ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut muni kula marai masalah mergo mari roh hadun nafs cara bahasa sing roh sampean mari ujub muni kula mari napa jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah